Shalom semuanya, selamat datang di Krisco Podcast, mendengar untuk merasakan. Kembali lagi dengan aku, Vanessa Febri dari Ilmu Komunikasi 2019, yang kali ini bakal ngobrol-ngobrol dengan teman kita, maba yang udah gak maba lagi, alias dari Ilmu Komunikasi 2020, David Natalio. Halo David. Halo Widi, bisa dipanggil guys. Halo David, apa kabar David? Puji Tuhan luar biasa. Wah, Okay. jarang kita. Kok bisa dipanggil ini ya? Iya, walaupun agak susah nih ngatur jadwal sama David guys. Jujur aja nih, David nih sibuk banyak project ya David ya. Oh Tuhan, amin. Kita aminkan aja dulu. Oke, jadi mungkin banyak nih yang belum kenal sama David karena David ini juga maba online yang belum pada ketemu di kampus. Jadi aku bakal ngenalin seorang David Natalio. Jadi, nama lengkap dari David ini yaitu David Krishna Natalio Simangunsong, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2020 yang merupakan seorang software engineer dan content creator yang kita bisa lihat teman-teman. Jadi David ini punya akun YouTube yang udah nge-upload 25 video yang lucu-lucu. Aku udah nonton loh, Fit. Oh Tuhan, kenapa bisa ditonton ya Tuhan? Malah aku berharap itu gak ada lagi di dunia ini. Iya, David ini seorang content creator guys. Jadi David juga berkarir di bidang fotografi dan memiliki studio yang bernama Kanal Studio. Selain itu, David juga merupakan pelayan reguler di GPI ICC Rayon 11 Pekanbaru. Dan setelah nge-stalk nih Fit, akun sosial mediamu, aku melihat ada satu kalimat yang kayak jadi moto gitu ya. Stay improve what you got, because that's all from the God. Bener? Oh ya. Dan fakta terakhir yaitu David ini sudah tidak jomblo lagi ya guys ya. Ya, puji Tuhan. Oke, jadi aku mau nanya-nanya dari beberapa fakta tadi ya Fit. Mau tahu yang kalimat yang aku bacain tadi, mau tahu dong gimana sih bisa memiliki moto hidup yang kayak gitu? Gimana sih awal ceritanya bisa jadiin itu buat slogan untuk pribadimu gitu? Oke. Ngebahas soal moto nih ya. Benar, yang dilihat itu caption apa? Itu dari profil Kanal Studio ya. Love what you got. Iya. Because that's all from the God. Iya. Iya kan? Iya. Itu aku dapatnya dari aku SMP sih. Dari SMP. Waktu zaman-zaman aku pengen bikin channel YouTube. Iya. Zaman-zaman aku pengen bikin channel YouTube sama zaman-zaman aku rindu kali pelayanan sih dari situ. Oh. Ceritanya cukup gimana ya? Aku nggak pernah ceritain ini ke siapa-siapa sih, karena belum pernah ada yang nanya. Baru kali ini ada yang nanya. Iya, terkesima aku ada yang nanya guys. Okay. Nah, jadi cerita soal motoku itu waktu jadi gini ceritanya. Zaman dulu ya. Aku tinggal di Bengkulu ya. Nggak zaman dulu kali sih. Waktu SMP aku tinggal di Bengkulu kan. Jadi aku dari Bengkulu. Baru pindah ke Pekanbaru nih. Nah, di Bengkulu aku tinggal di dusun. Nah, dusun itu ya kecil lah tempatnya. Cuma berapa keluarga gitu kan. Jadi gereja cuma ada satu lagi gerejanya itu jauh di atas gunung gitu. Jadi dalam banget pokoknya. Nah, terus itu aku baru dikasih motor. Nah, pertama kali aku punya motor, terus aku bisa kemana aja walaupun di dusun, tapi aku bisa naik motor sendiri gitu kan. Enggak lah aku gitu. Nah, jadi dari situ aku bilang sama mamaku, karena dari kecil aku juga ada suka pelayanan dari SD gitu kan. Waktu dulu aku pelayanan, terus aku rindukan pelayanan. Karena situ cuma ada satu gereja juga. Terus aku bilang sama aku pengen pelayanan. Oh ya udah terserah lah, yang penting kamu kan bisa bawa motor sendiri. Nah habis itu aku coba pelayanan di gereja aku yang ada di Bengkulu. Nama gerejanya GKSIA. Kurang sering ya, kurang familiar ya nama gerejanya. Karena ya jadi ini kecil, cuma ada di daerah Bengkulu waktu itu. Nah terus walaupun perjalanan ke gerejanya itu kalau dibilang cukup terjal dan jauh karena dia naik gunung, turun gunung, terus belok-belok, berliku-liku. Di situ aku tetap nikmatin semua prosesnya, karena di situ aku bisa kenal
banyak orang, terus orang bisa kenal aku, terus mereka lihat potensiku gitu kan. Mereka bilang, ih David kamu bagus deh di multimedia, kamu kreatif, kamu begini gitu kan. Nah, maaf nih, bukan sombong ya. Iya. Jadi mereka bilang kayak gitu kan. Terus aku mikir, apalah yang aku bisa buat ya, kok mereka udah bisa ngomong kayak gini, aku bilang kan. Nah, terus aku nonton nih YouTube, aku lihat channel YouTube, aku lihat nama channelnya itu Edozel. Oh, iya. Nah, aku lihat Edozel tuh setiap dia buat video, banyak konten-konten dia selain berbagi, di situ juga memberkati gitu kan. Selain lucu, di situ dia juga memberkati. Walaupun aku belum bisa bikin konten yang kayak gitu, aku merasa belum bisa bikin konten kayak gitu, cuman aku mikir gitu kan, gimana kalau aku jadi YouTubernya yang lucu aja lah dulu, yang penting banyak viewersnya gitu. Terus aku coba bikin video-video lucu. Terus kawan-kawan lihat video itu, pertama aku malas video kayak gini kan ditonton. Cuman orang, bagus lah Vin, bagus. Cuma video kayak gini, Vin aku mau lah masuk video gitu kan. Malah juga ini gitu kan. Cuman dari situ aku masih ada rasa gitu kan. Cuman dari pas aku bikin YouTube itu, aku nggak banyak lanjutin dibikin video lucu, karena dari satu video itu banyak teman-temanku di sekolah, guru-guruku di sekolah ngeliat potensiku lagi gitu kan. Mereka bilang, David kamu tuh bisa yang edit video, kamu bisa bikin konten kayak gini, kamu bisa kepikiran kayak gini gitu kan. Jadi mereka banyak nanya-nanya gitu. Dari situ guruku nyuruh, David coba deh kamu ikut lomba teknologi, disuruh menggambar, bikin desain kan. Aku belum pernah coba tuh. Terus aku bilang bisa, karena dulu moto pertamaku itu never say no gitu, nggak pernah bilang tidak gitu kan. Nah, jadi aku dari situ aku dikasih tahu sama guruku, aku sama banyak orang untuk coba ikut ini ikut itu. Aku bilang iya aja, karena aku nggak pernah bilang enggak gitu kan. Nah, terus dari situ aku jumpa lagi banyak orang. Dari setiap aku jumpa banyak orang, yang mereka selalu bilang ke aku itu, mereka masih belajar. Mereka masih, enggak lah, masih biasa aja lah. Kan aku bilang, hebat kali kau bisa kayak gini, hebat kali kau. Mana lah, kau lebih hebat lagi, Pit. Aku biasa-biasa aja baru belajar. Jadi dari situ aku belajar kan. Jadi selama ini mereka cyber ini aja masih mau belajar gitu. Orang cyber ini masih belajar gitu kan. Apalagi aku belajarnya ini, aku belajarnya tiba-tiba. Terus itu pun tiba-tibanya dari Tuhan semua gitu kan. Jadi aku cobalah merangkai kata-kata gitu kan. Coba belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi arti dari stay improve what you got, cause that's all from the God, itu artinya kembangkan apa yang kamu punya karena itu semua dari Tuhan gitu. Keren. Keren. Jadi ada latar belakang yang keren juga sih dari pembuatan kalimat ini ya. Kalau mengenai kanal studio nih, Fit. Kemarin kan kita latihan sempat di tempatmu. Aku sempat heran gitu kok. Ini Sherlocknya studio foto. Ternyata di dalam rumah itu ada studio juga yang kamu buat ya. Iya, itu studio. Itu bisnis keluarga kah yang kamu kembangin atau emang kamu yang mulai dari awal? Nah, ini juga nih, ceritanya gini. SMK, kan aku SMK deh, dari SMK di baru. Bangga nih aku lulus dari situ. Karena katanya banyak orang yang masuk di situ nggak bisa. Terus aku bangga kan aku bisa lulus dari situ kan. Nah, jadi dengan kemampuan yang aku pelajarin dari SMK 2, yang aku dapat dari SMK 2, aku bisa bikin desain, bikin website, aplikasi dan sejenisnya gitu kan, karena emang jurusanku. Nah, jadi dari situ teman-temanku banyak nih bilang, kalian habis sekolah mau kemana? Gitu. Nah, banyak yang bilang kuliah, keluar kota, keluar negeri, kesini, kesana. Aku pengen lanjutin jurusanku begini begitu gitu kan. Terus aku bilang sama mamaku, "Mah, aku capek sekolah, Mah." Kok bisa-bisanya? Oke. Aku bilang gitu, "Mah, aku malas lah belajar." Ya udah terserah kamu mau ngapain habis sekolah emang. Aku bilang sama aku ngerasa kayaknya aku kerja aja lah, Mah. Udah bisa pun aku cari duit. Kayak gini pun aku nanti kan bisa belajar, nggak usah belajar di sekolah. Belajar di sekolah tuh yang nggak aku perlukan pun dipelajari. Aku bilang gitu kan, sama mamaku, ya suka-suka mula kau mau kemana gitu kan. Habis itu aku belum pernah nih coba fotografi sedikit pun gitu kan, belum pernah sedikit pun coba fotografi. Cuman
setelah lulus itu udah sih depannya, karena mama papa nikahin sama orang tua mereka gitu kan. Jadi sama Uda ini dia punya studio, dia punya fotografi juga, usaha fotografi, namanya Kanapio Fotografi gitu kan. Nah terus pas cerita sama dia agak menghasut lah kan, Pit, belajar lah foto, belajar lah ngedit video wedding, biar abang ajarkan, biar kok jadi tim abang gitu kan. Oh boleh lah bang gitu kan, daripada aku nggak ada apa kan, juga lagi nunggu pengumuman kuliah, pengumuman masuk kerja juga, aku juga daftar kerja waktu kemarin kan. Ya udah boleh lah bang. Habis itu aku tanya sama aku, mah kita bikin usaha foto ya mah, aku bilang gitu kan. Dari mana uangnya? Atau aku, apa mau kamu bikin? Emang kamu bisa? Iya namanya belajar mah, daripada sia-sia gitu nggak ada ngapa-ngapain, aku bilang gitu kan. Daripada kayak ya saat itu ada uang yang dikhususkan untuk kuliah gitu kan, aku mau pilih kuliah atau gimana, karena aku mikir aku nggak mau belajar nih, ya aku nggak mau sekolah, jadi aku mikir ya mending aku buka usaha lah, uangnya aku usahakan gitu kan. Jadi aku bilang gitu ke mamaku, ya udah terserah kamu, mamaku selalu bilang terserah aku, yang penting aku bertanggung jawab sih itu poinnya. Aku percayakan apa yang aku kerjakan, yang penting aku tanggung jawab. Kayak aku sekolah SMK kemarin aja, itu pilihan aku. Orang tua aku nggak boleh aku SMK, orang tua aku suruh aku SMA gitu kan. Yang penting di situ aku tanggung jawab. Nah dari aku sekolah SMK aku dapat ilmu itu aku bertanggung. Sekarang kan aku bisa nih. Nah begitu juga dengan studi sekarang. Jadi mau aku kasih tanggung jawab. Kamu lah coba, aku iming-imingin kan. Studio ini mah sekali wedding segini mah ya mamaku tergiur kan, habis itu ya udah buat lah. Terus mau aku nanya mau bikin apa namanya gitu kan. Apa ya namanya aku mikir aku punya target besar nih, mimpi besar untuk yang aku lakukan di masa depan nanti. Aku pengen aku menjual sesuatu yang bisa semuanya gitu. Yang bisa semuanya. Jadi kayak sekarang kan aku bisa desain nih, aku bisa edit video, aku bisa program, aku bisa website dan banyak hal. Tambah lagi aku bisa sekarang fotografi gitu. Bukan sombong ya, bukan sombong. Iya. Buat Tuhan kayak itu semua aku belajarin sih dari pengalaman aku ini. Jadi dari semua yang aku bisa itu aku pengen semua ini kepake gitu loh. Aku nggak pengen fokus di satu aja gitu. Karena ya mimpiku sebesar itu gitu kan, pasti bisa lah menurut aku. Jadi aku bilang mah apa ya yang bisa semuanya. Terus kemarin mikirnya Danata Studio, karena sama kayak nama channel YouTubeku gitu kan, cuman nggak usah lah. Jadi kami cari mamaku bikin singkatan namanya kanal itu Ken sama All, jadi digabung, jadi artinya bisa semua gitu kan. Nah, jadi terciptalah kan saya semua. Tapi setelah sharing lagi kan sama abangku yang fotografer tadi, nah abang itu juga bilang, David, studio abang dulu sebelum namanya Kanapio, namanya Kanal juga loh. Kok bisa bang? Aku bilang, kok sama kita? Ya abang nggak tahu sih, abang karena nggak suka namanya abang ganti. Kenapa kok ambil itu nama kanal katanya? Ya, aku mikirnya artinya kayak gitu sih bang. Tapi abang tuh bilang arti kanal tuh apa? Pemisah antara dua sisi, maksudnya kayak parit gitu, kayak parit jembatannya gitu. Tapi menurutku artinya masih bagus sih. Jembatannya kan berarti kayak aku penjembatan gitu ya. Itulah arti dari kanal studio ini. Gitu. Berarti baru ya Fit ya? Iya. Aku kira udah lama loh itu usahanya. Baru aku lulus SMK aku buka, walaupun dalam 1 tahun ini udah buka dan belum jalan seintens sekarang. Nah, jadi dalam 1 tahun itu aku belajar, aku ya dalam perjuangan belajar nih, jadi aku cari-cari orang kayak fotografer yang udah jago gitu kan, bang aku boleh nggak belajar, walaupun mereka nggak bayar, walaupun ya aku capek-capek lah banget, cuman dari aku dapat hasil sekarang, puji Tuhan ya lumayan jalan. Keren sih David. Jadi aku dapat poin mimpi besar. Kadang beberapa orang nggak berani ya masang mimpi sebesar itu. Dan akhirnya dia stuck di situ aja karena dia takut. Iya, banyak orang itu, teman-temanku semua juga kayak gitu sih. Keren. Oke, mulai ini ya, mulai berapi-api. Aku udah mulai enjoy nih mendengarkan. Aku mau nanya dari sisi tadi David juga nyinggung dari SD udah mulai pelayanannya Fit ya? Iya betul. Megang apa tuh? Multimedia juga?
Jadi waktu SD itu kan aku di Pekanbaru nih waktu SD-nya. Oh, SD di Pekanbaru, pindah ke Bengkulu, Ya, balik lagi Pekanbaru. ya betul. Oh. Rumah ini udah aku tinggalin dari aku SD, dari aku belum sekolah juga udah aku tinggalin di sini. Jadi zaman dulu kan aku punya papa nih. Papaku kerjanya nggak dekat dengan kami. Papaku kerjanya jauh di luar kota. Pulangnya 6 bulan sekali kadang. Kadang lebih cepat, kadang lebih lama gitu kan. Jadi kadang cuma setahun sekali lah kami jumpa gitu kan. Jadi selama itu di rumah kami yang bisa bawa motor cuma mamaku. Tuh kan, karena kami semua masih kecil tuh, dari kecil nih. Nah, dari SD, jadi setelah aku kelas 5 dan kelas 6 SD, aku penasaran. Di sekolah aku ada pelajaran agama, dan mereka banyak singgung soal pelayanan. Nah, terus aku nggak tahu nih. Aku bilang sama aku pengen lah sekolah nih. Setiap aku sekolah minggu kan kami berempat, 4 bersaudara. Oh ya. Nah, jadi antarnya kan harus bolak-balik tuh, kasihan mamaku. Mamaku ngantarnya harus bolak-balik kan, karena motor cuma satu dan kami harus diantar bolak-balik. Nah, jadi supaya nggak kayak gitu, kebetulan di daerah rumahku yang sekarang ini ada gereja, ada banyak di daerah sini gereja itu, ada 3 atau ada 4 gitu kan. Jangan cuma tinggal aku jalan kaki, pilihlah salah satu gitu kan. Nah, jadi ada satu gereja itu tempat pertama kali aku melayani. Aku masih ingat sampai sekarang. Cuma sekarang aku nggak melayani di situ lagi. Ada cerita lagi, cuman. Nah, jadi di gereja itulah aku mulai melayani. Nama gerejanya itu GSPDI Philadelphia. Nah, ada di belakang rumahku nih. Nah, karena aku penasaran sama pelayanan yang ada dibahas di sekolahku, aku cobalah ke gereja itu jalan kaki. Waktu itu daerah ini kan masih hutan nih, tanahnya lumpur, belum diaspal. Aku jalan kaki. Pertama cuma hari Minggu aja. Aku penasaran sama sekolah Minggu kan. Yeah. Waktu itu umurku juga masih umur sekolah Minggu kan. Aku sekolah Minggu ke sana. Berangkat jam 8 pagi lah kan, jam sekolah Minggu di sana jam pagi tuh. Yeah. Aku sendiri masih sekolah Minggu di sana. Terus kakak tuh bilang, David kamu ini udah besar, nggak usah lagi sekolah Minggu, ikutlah pemuda, katanya gitu kan. Masa anak kelas 6 SD ikut pemuda, aku bilang gitu kan. Habis itu aku coba jadwal pemudanya itu malam Minggu. Nah malam Minggu mamaku ya udahlah nggak apa-apa, coba aja lah sekali kata mamaku kan. Mamaku antarin nih sekali naik motor. Habis itu ternyata pulangnya malam, namanya pemuda kan, acara jam 7, pulang jam 10 tuh. Apalagi aku masih anak SD. Nah, SD ikut pemuda. Kena marah lah sama mamaku. Nggak usah lagi kamu ke gereja. Apalagi yang pemuda-pemuda itu pulang jam 10 malam. Capek mama, udah tahu jalanan rumah kita ini masih seram. Orang bilang sini ada dekat kuburan ini ada penampakan-penampakan yang kayak gitu kan. Terus ya aku benar juga sih, kalau aku kasihan mamaku sendiri, antar aku cuman untuk gereja aja gitu kan, walaupun gereja juga penting, cuman ya di situ aku kasihan sama mamaku gitu kan. Iya. Tapi karena aku masih belum melayani, aku ngerasa masih belum tercapai gitu kan tujuanku, jadi aku masih pengen ke gereja itu. Kan situ juga enak pembawaannya, pendetanya seru, anak mudanya pun juga baik-baik. Di situ ada satu abang ketua pemuda itu namanya Bang Bob. Nah, dia lah jadi panutanku waktu itu yang ngajarin aku banyak hal sampai aku bisa punya pelayanan. Nah, singkat cerita, setiap mau gereja, karena aku nggak mau ngantarin, karena itu ya aku usaha sendiri. Aku jalan kaki ke gereja sore-sore jam 5, sampai gereja jam 6 supaya nggak malam sampai gereja jam 6. Terus dari situ kalau pulang malam, aku selalu minta tolong sama abang-abang yang ada di gereja. Bang, boleh minta tolong antarkan aku pulang? Nah, jadi mereka lah yang nganterin aku. Yang paling sering nganterin aku tuh Bang Bob itu. Nah, abang itu sering sharing sama aku kalau di motor. Nah, terus ya dari situ abang tuh bilang, cobalah Pit pelayanan gitu kan. Datanglah hari Minggu di Balai Raya katanya kan. Oh, aku megang apa Bang? Aku bisa apa? Nah, abang duduk aja di sampingmu, kamu tekan-tekan aja ini ya. Nah, jadi waktu itu aku disuruh pelayanan media. Nggak tahu lah kenapa aku disuruh ke situ kan, karena aku juga nggak bisa main musik kan, apalagi mau jadi anak kelas itu nggak bisa. Ya bisa main musik, nggak punya suara bagus bernyanyi, ya nggak bisa nari juga. Jadi dulu di multimedia. Abang itu ajarin multimedia. Di gereja yang sekarang pun di multimedia ya? Iya, di gereja sekarang dari
passionku dapat dari abang itu, ya sekarang aku di multimedia juga. Satu yang aku sering sharing sama abang itu kasih aku satu lagu, lagunya Nyanyian Pujian Bagimu. Aku waktu itu nggak tahu tuh lagu itu, cuman aku bilang tuh bagus lagunya gitu. Jadi setiap pulang, karena daerah jalan rumahku tuh kan serem tuh, ada kuburan. Nah, jadi abang tuh ngajak nyanyi lagu itu, dan kami aman-aman aja. Jadi aku luar biasa sih, dari abang itu aku banyak belajar banyak hal tentang apalagi pujian itu. Tadi David udah singgung tentang passion. Kebetulan nih ada yang nanya nih, Fit, dari ASEAN. Dia nanya, gimana sih, Fit, kamu bisa nemuin passion kamu? Karena ya hidup dengan mengenal diri sendiri dan mengenal passion kita sendiri kan pasti jalaninnya tuh lebih tenang, lebih nyaman. Gimana sih, Fit, kalau dari versi David? Cara nemuin passion ya. Aku sendiri nemuin passion kan dibantu nih kan. Cuman kayak dibantu sama Bang Bob tadi, dia ngajarin aku sama multimedia sampai aku tertarik sama multimedia dan perteknologian sampai sekarang. Nah, kalau soal nemuin passion, mungkin orang bilang sekarang passionnya rebahan ya. Karena kalau bisa ada dong kerjaan yang cuma tidur dapat duit. Nggak mungkin ada, nggak mungkin. Nah, jadi untuk passion itu sendiri menurutku ya, itu yang dimana yang kita kerjain itu nyaman dan suka sih. Kayak ya pastilah semua orang pasti bilang gitu ya, dimana passion itu adalah yang kita kerjain dan yang kita suka. Nah, pertanyaannya cara menemukannya gimana? Ya, kalau menurut aku, cara aku adalah coba semuanya. Yes. Aku juga kasih tahu ke kawan-kawanku di mana pas lulus nih, kawan-kawanku nanya, Pit, ada nggak locker Pit? Ada locker Pit gitu kan? Aku bilang, kok bisa apa? Aku bilang gitu kan. Habis itu dia nggak bisa apa-apa. Tapi dari itu aku bilang, aku locker yang aku tahu untuk saat ini cuman masalah-masalah desain gitu kan. Habis itu bolehlah Fit, aku mau belajar. Nah, aku ajarin nih kan. Habis itu pas aku ajarin, aku kasih tips-tips di mana kayak dia enjoy cara ngerjainnya, di mana dia ngerjain itu nggak berat. Jadi dari situ dia juga ikutin passion aku jadinya. Jadi dia sekarang hobi desain juga. Sekarang dia udah kerja di tempat desain juga. Nah, begitu juga dengan teman-temanku yang lain. Itu kalau menurut aku sih cobain aja dulu semuanya. Ya, cobain dulu aja sebelum semuanya. Terlambat ya. Sebelum terlambat, karena ada batasan umur di dunia ini, bukan umur karena mati ya, maksudnya umur tua di mana kita terbatas dalam melakukan sesuatu. Jadi tuh teman-teman, dicobain aja semuanya mumpung masih muda ya, Fit ya, mumpung masih aktif. Oke. Betul. Tapi ada nih Kak, menurut aku ya, yang aku jalanin, dimana aku cobain semuanya, mungkin bakal ada banyak tantangan nih dalam kalian menjalanin semuanya, dimana mungkin orang tua kalian nggak setuju, orang tua kalian marah, kok kalian ngerjain ini sih, apa sih gunanya, kalian belum bisa, mending kalian ngikutin kata mama, mending kalian ngikutin kata papa, ngerjain ini kalian pasti bisa. Nah, poin itu ada benarnya, dimana orang tua ngasih saran yang bagus, cuman dari poin orang tua itu kita nggak nemuin passion kita, karena mungkin orang tua bakal suruh belajar kamu bagus-bagus supaya kamu jadi PNS. Maaf PNS gitu. Maksud aku canda PNS. Canda PNS. Ya, di situ mungkin saran orang tua benar bagus, cuman di situ kan mungkin bukan passion kita untuk jadi PNS kan, mungkin kita passionnya bisa jadi aku pengen jadi arsitek gitu ya, coba aja dalam jalanin gambar, sekalipun mungkin masih dapat project thank you bahasanya, apalagi sekarang untuk anak-anak kuliah mungkin ya yang butuh duit dan masih dapat project thank you ya, itu hal yang harus dilewatin dan dijalanin sih menurut aku. Proses. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi Fit dari Sylvie dan Vika. Pertanyaan berbeda tapi satu intinya tuh, gimana sih Fit kamu memulai karir di fotografi? Tadi udah diceritain ya di awal. Iya. Dan memutuskan untuk jadi fotografer di event-event wedding gitu. Berat nggak sih untuk mengambil keputusan untuk memilih jalan ini gitu bagi David? Sangat berat sih menurutku, karena aku nggak punya basic apa-apa di fotografi kan sebelumnya gitu kan. Jadi aku mau belajar sama siapa juga nggak tahu, sama abangku yang fotografer ini. Ya abang tuh cuma menghasut aja, suruh aku belajar sendiri gitu kan. Nah aku mau cari pengalaman sama siapa.
Jadi waktu pertama kali aku cobalah jual diri harga murah. Ya, aku ada nih fotografer yang lumayan besar namanya, aku bilang ya kan, aku WA dia secara pribadi, aku dapat nomornya gitu kan. Nah, jadi aku bilang sama abang itu, permisi bang, aku kenalin nama aku kan, bang, saya boleh nggak bang belajar bang, dengan memelas kan. Habis itu, oh boleh, nanti ikut aja katanya, nanti bang panggilnya. Aku ngajuin itu udah lama, terus dia manggilnya udah lama kali itu pun manggilnya cuman kayak, boleh dong lihat hasil kamu. Aku bilang, aku gak punya hasil apa-apa bang, cuman aku mau belajar, aku bilang kan. Habis itu abang itu bilang sama aku, abang pengen ada orang belajar sama abang pengen ada orang mau jadi tim abang, cuman abang sering kecewa di mana pas mereka udah belajar mereka ninggalin abang. Dia bilang gitu kan. Ya ada benernya juga ya. Apakah aku nanti kayak gitu ya? Aku pikir tuh kan, kalau misalnya aku udah jago, nanti aku ninggalin abang ini nggak ya? Di situ aku mikirkan, cuman abang tuh bilang, ya kalau kamu emang mau sama abang, ya abang tuh bilang gini, seharusnya kamu tuh bayar abang kalau kamu mau belajar gitu kan. Bang, masa aku bayar abang bang? Aku jadi punya apa-apa deh bang. Aku bilang sama untuk aku angkat barang gak apa-apa lah bang, yang penting jadilah bang. Aku bilang gitu kan. Jadi dari situ, oh ya udah coba aja lah dulu. Misalnya untuk panggil, ya pertama-tama aku emang akan angkat barang gitu kan. Aku bawa kamera, cuman kameraku nggak kepake gitu kan. Angkat barang. Terus dari situ abang tuh percayain, coba deh ambil foto tengah. Dia disuruh deh foto tengah gitu kan. Udah foto tengah, karena dalam dunia fotografi foto tengah itu yang paling basic lah bahasanya, walaupun itu penting, tapi itu paling basic kan, karena cuma diam di tengah fotoin gitu kan, cekrek cahaya udah aman gitu kan. Nah, diajarin pertama foto tengah. Habis itu besok-besoknya dibilang, David mau ikut nggak sama abang masuk ke dalam, kita ngambil potret beauty. Oh boleh bang. Oh masuk aku, mulailah pakai kameraku. Habis itu diajaknya lagi, David abang ini ada private nih, kamu mau ikut nggak biar kamu belajar ngedirect orang. Nah itu yang paling susah kan. Yang paling susah dalam dunia fotografi itu adalah direct kan. Iya. Jadi pertanyaan Vika dan Sylvie tadi mengenai kok soal berani sih memutuskan. Nah pas di direct itu aku bimbang kak. Aku bimbang kayak, wah harus kayak gini ya fotografer tuh ya, harus bisa ngasih tahu orang angle paling bagus dari orang itu, terus dapatin momen paling bagus dari orang itu, dan kita nggak, kalau misalnya pas kita dapet nih, kan klien nggak semuanya cantik dan ganteng, ada yang biasa-biasa aja gitu kan. Jadi kita berekspektasi, mereka punya ekspektasi berharap kalau abang difotoin pasti bakal jadi kayak gini nih, kayak yang mereka tunjukin gitu kan. Aku nggak bisa gitu kan. Mana mungkin kakak ini seperti Elisa Gigi, nah itu pengen kayak Ashanti gitu kan. Nah itu kan nggak mungkin kan, jadi aku bimbang lah gimana sih caranya gitu kan. Abang itu bilang, bangun komunikasi yang baik sama orang itu, bikin orang itu nyaman, walaupun pas misalnya kita ada foto nih, posenya udah bagus, nah tapi mungkin muka mereka memang masih nggak mendukung, itu bukan salah mereka ya kan, karena emang itu udah basicnya. Cuman intinya pertama kamu harus bisa dulu dapetin pose yang bagus. Nah pose bagus itu tunjukin ke mereka, kalau mereka suka lanjutin gitu. Nah di situ paling utama itu bangun hubungan sama klien. Nah dari situ aku ngerasa kayaknya pas lah nih aku kuliah di ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi ini membangun hubungan lewat komunikasi itu bagus gitu kan. Jadi dari situlah aku ngerasa kayak makin itu, dan aku situ bisa lanjut. Itulah kebimbanganku kemarin. Jadi pada awalnya gara-gara menyukai fotografi kah makanya mengambil ilmu komunikasi atau gimana? Nah enggak, aku ilmu komunikasi ini kan karena aku nggak mau belajar kak. Oke. Kan ilmu komunikasi nggak ada belajar matematika, nggak ada belajar fisika, belajar cuma ngomong bahasa. Hey, jangan sepele Anda ya. Iya, kemarin aku mikirnya gitu, habis itu pas jalanin nggak juga. Tapi ternyata justru nyambung ya. Iya, puji Tuhan. Dari dulu, inilah ya, gimana bilangnya, aku nggak tahu sih, cuman Tuhan itu baik. Tuhan nunjukin semua sesuai yang sesuai yang aku butuhin gitu loh.
Jadi kayak aku butuh fotografi, Tuhan kasih ilmu komunikasi. Waktu dulu aku perpindahan dari SMP mau ke SMA atau SMK, Tuhan tunjukin aku pas SMP-nya dunia desain. Nah, dunia desain supaya aku bisa masuk ke jurusan di SMK gitu. Puji Tuhan, Tuhan yang tuntun semuanya itu sih. Iya, benar sih. Kadang kita belum ngerti nih kayak kenapa jadi kesini, padahal ujungnya udah Tuhan sediain loh, Nes. Misalnya ini lo Fit, kamu mau kesini, besok Tuhan mau pakai kamu di sini. Jadi kamu harus lewat ini dulu, kayak gitu kan. Betul sekali. Iya. Nah, mau bicarain tentang yang tadi sih, Fit, dan tentang mumpung masih muda kita coba-coba dulu. Kalau tadi kan kita bicarain dalam segi passion ya. Kalau misalnya nih dalam kehidupan anak muda zaman sekarang yang kayak mumpung masih muda nih, cobalah dulu misalnya nih agak bergaul sama orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, dan coba dulu misalnya nih ngerokok dulu coba-coba, atau coba mabuk-mabuk dulu sekali-sekali, dan dengan pembelaan mumpung masih muda ya kita coba-coba aja dulu gitu. Menurut David, setuju gak sih dengan kalimat kayak gitu? Karena kan katanya kan masih muda nih, nanti kalau udah tua gak bisa nih nyoba-nyoba lagi. Gimana tuh? Aku bukan bilang itu betul soal bahasa coba aja semuanya dulu. Cuman di yang aku dapat mengenai coba aja semuanya dulu itu, cobalah yang menurut kamu yang pas kita jalanin itu kita nyaman. Menurut aku gitu, karena aku pernah coba merokok. Ya semua cowok nggak tahu sih, aku nggak bisa bilang semua cowok nggak pernah nggak cobain gitu. Cuman maksudku aku cowok yang pengen, kok orang bisa sih ngerokok, kok aku nggak bisa? Aku cobain ngerokok. Terus aku cobain ngerokok, nggak tenang gitu. Bukan nggak, salah satunya nggak tenang secara rohani, cuman pasti ya basicnya awalnya mungkin ada batu-batu, sakit, nggak enak, bau. Kadang pas pulang ke rumah, kok kamu bawa rokok gitu kan, nah bakal jadi pertanyaan gitu kan. Ya di satu sih ya itu yang aku nggak tenang salah satunya. Tambah lagi ya dalam segi rohani, di mana ya pastilah kalau kita emang orang anak Tuhan, orang Kristen, ya kita semua pasti punya Roh Kudus, di mana Roh Kudus bilang ini suatu hal yang nggak baik. Nah itu yang bikin kita nggak tenang itu sih. Jadi kalau misal soal mabuk-mabukan ya nggak tahu sih aku pernah mau mabukan atau enggak sih. Cuman aku pernah ngetes ya minuman yang keras, aku pernah coba gitu kan, kayak ya dicobain lah gitu kan, namanya juga cobain aja lah semua dulu gitu. Cuman ya itu dari semua yang aku cobain emang itu nggak nenangin, nggak bikin tenang gitu. Ada orang yang bilang nggak afdol kalau abis makan yang ngerokok, nggak afdol mulutnya kalau lagi hangat-hangat, kalau lagi dingin-dingin nggak ngerokok, pengennya diangetin pakai rokok. Ya bukan bilang orang yang ngerokok itu nggak bagus, cuman ya mereka punya standar ketenangan masing-masing. Cuman ya kita tetap berada di jalur kita lah. Jadi is okay gitu kalau mau coba, tapi di mana kamu tenang kamu boleh lanjut gitu ya. Dan kalau misalnya ya seperti yang kamu bilang tadi, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kalau kita ngelakuin hal yang nggak benar pasti kita nggak nyaman gitu ya. Membicara tentang kerohanian lagi nih, Fit. Menurut David, dari ini pertanyaan dari Valencia, seberapa penting sih doa buat David? Doa itu merupakan hal paling penting di dunia, Kak. Hal paling penting di dunia. Kalau ada skala 1-100, aku pilih 1000, Kak. Wih, kenapa tuh? Perkara soal doa, kenapa aku pilih itu? Skala 1-100, aku pilih 1000, karena doa itu hal paling penting. Apalagi dalam kehidupan orang Kristen, ya kan? Tanpa, secara basic dulu. Doa itu adalah cara manusia ciptaan Tuhan paling gampang ngobrol sama Tuhan. Mungkin orang bertanya gitu kan, gimana sih cara kita ngobrol sama Tuhan, kok Tuhan nggak ngomong sih sama kita? Nah itu bukan hal yang mungkin aku bisa jawab, cuman menurutku Tuhan punya caranya masing-masing dalam menjawab setiap doa kita. Tuhan punya caranya sendiri yang dimana mungkin kita berharap, pengen dong Tuhan ngomong sama kita, hai anakku, aku mendengar doamu gitu kan. Cuman mungkin Tuhan tahu itu pas kita dengar itu, mungkin kita pengen sharing ke orang. Aku bilang, aku dengar Tuhan ngomong kayak gini loh.
Nah mungkin dari situ, ini jauh-jauh ya, maksud aku kayak mungkin orang nggak nerima, kok Tuhan ngomong kayak gitu, Tuhan aja ngomong sama aku nggak caranya kayak gitu, nampak kali bohongnya, rohaninya nggak kayak gitu, mungkin jauh-jauh. Cuman maksud aku Tuhan punya caranya masing-masing gimana Tuhan menjawab setiap doa kita. Karena salah satunya tuh mungkin kayak contoh dari hidup aku, dimana setiap aku sampai sekarang ini, dimanapun aku jumpa sama orang itu selalu ngasih aku contoh doa. Kayak abang yang fotografi tadi, yang punya Kanapio fotografi, setiap aku diajak dia motret, aku jemput dia ke rumah dia, pasti dia baru siap doa tuh, mesbah sama keluarganya gitu kan. Aku bilang, bang, abang ngapain bang? Oh itu biasa prepare sebelum kita motret, biar kita motretnya enjoy, Tuhan lindungin, terus kliennya juga aman gitu kan. Oh iya, dari situ aku juga belajar soal doa. Dari Bang Bob yang dari gereja kemarin, Bang itu juga ceritain soal doa, dimana doa itu bantu kita dalam segala hal. Bahasanya kayak gini lah, bahasanya kita sebagai manusia sosial, kita berbicara sama satu manusia lain untuk mungkin meringankan beban, salah satunya ya. Nah, jadi kalau seandainya kita nggak punya manusia yang bisa dipercayakan untuk kita bisa bercerita, mungkin kita bisa coba cara doa atau ngomong dalam hati kan. Nah, cuman lebih bagus lagi kalau ngomong dalam hati itu ditujukan sama satu personalitas, salah satunya Tuhan gitu kan. Bagusnya gitu. Nah, jadi di sini poinnya itu doa itu penting karena sekalipun kita nggak bisa dengar pembalasan atau jawaban dari Tuhan pas kita ngomong, tapi di satu sisi ketika kita berseru, ketika kita berserah dalam kata-kata dengan doa sama Tuhan, di situ setidaknya kita bisa melepaskan sekian persen sedikit sih dari beban yang kita rasakan. Karena ya salah satu dalam melepaskan beban itu kan dengan cara berbicara ya. Iya. Nah, komunikasi dengan diri sendiri, dengan hati, apalagi kita tujukan sama Tuhan ya, itu pasti punya penyelesaiannya tersendiri. Tambah lagi dalam setiap doa pasti ada jawaban dari Tuhan, gimana pun caranya ya Tuhan nanti yang bakal tunjukin gitu. Jadi doa itu paling penting. 1-100-1000. Ya, betul. Sepenting itu ya teman-teman. Oke, di sini ada juga Kak Bertina nanya, Fit, apa itu pergumulan bagi David? Dan menurut David, kenapa sih Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi buat kita? Pergumulan bagi gua agak lama nih kayaknya bakal jawabnya. Karena mikirnya cukup panjang. Apa ya pergumulanku ya? Kayak hidupnya ringan-ringan saja ya David, tidak ada pergumulan. Aduh. Mungkin nih waktu mau kuliah bingung ngambil jurusan apa, kan sesuatu yang kayak perdebatan dengan diri kita sendiri yang kita belum tahu nih jawabannya apa dan minta jawaban sama Tuhan gitu. Kalau gitu pergumulan yang udah selesai lah berarti ya. Iya, yang udah selesai aja dulu. Nah, kalau pergumulan yang udah selesai, salah satunya waktu itu ya soal kuliah dan kerja. Nah, pergumulan waktu itu di mana pergumulan itu kan pastilah kita semua bakal milih mana kerja atau mau kuliah gitu kan. Apalagi buat anak-anak yang udah ngerasain duit, pasti mereka lebih nyaman kerja dibandingkan kuliah. Karena kayak ya kuliah buang-buang uang, mending kerja, gampang lagi. Cukup dengan skill yang seadanya ya bisa dapat kerjaan. Uangnya ya bisa ditabung-tabung, bisa buat usaha dan sebagainya gitu kan, pandai-pandai si manusianya lah gitu kan. Nah, pergumulan di situ. Nah, pergumulan aku saat itu dimana aku bilang sama aku capek belajar. Tadi aku capek belajar gitu kan. Cuman aku pengen kerja gitu. Pas aku pengen kerja, ya aku cobalah daftar gitu kan. Waktu itu ada banyak pendaftaran mulai dari Mall Pekanbaru butuh desainer gitu. Terus Sukaramai butuh konten kreator. Habis itu banyak lah BCA butuh staff IT gitu kan. Banyak tuh lamaran aku coba masukin, cuman belum ada yang dipanggil gitu kan. Terus juga ada kuliah gitu kan. Pas aku daftar kuliah, aku masih setengah-setengah semuanya. Kemarin tuh aku daftar kuliah bukan karena sombong ya. Aku daftar karena SNMPTN. Itu bukan aku yang mau, cuman guruku yang suruh.
Nah, guruku bilang, David nilai kamu bagus, sayang kali kalau kamu nggak masukin. Aku bilang lagi sama guruku, Bu, kalau saya masukin terus saya diterima, kalau saya nggak mau gimana, Bu? Sayang sekolahnya kan. Aku bilang gitu. Terus kata ibu itu, ya kamu yakin nggak mau kuliah, Pit? Saya juga masih bingung, Bu. Aku bilang gitu. Ya udahlah, ibu masukin aja ya. Lah kok kayak gitu ibu? Ya udah terlanjur ibu masukkan David. Lah ibu ini, habis itu terlanjur dimasukin kan. Terus ternyata nilaiku lolos kan, aku masukin ke Unri dengan jurusan yang aku pikir nggak bakal banyak belajarnya. Aku bingung, lah kok Tuhan malah kasih aku kuliah sih? Nah dari situ tiba-tiba ya, bukan aku bilang keadaan saat ini bagus, maksudnya dari situ pas aku daftar, aku lulus kan. Nah nggak lama kemudian datang corona, ya kan? Nah, jadi aku daftar kemarin tahun 2019 nih, aku lulusan tahun 2019. 2020? Iya, maksudnya 2020 kan 2019 akhir kan corona. Kan daftarnya kan sebelum 2019 kan? Sebelum 2020. 2020, oh iya ya. Nah, jadi habis siap daftar, diterima, habis itu corona 2020-nya kan? Nah, ya begitu ceritanya. Nah, jadi bukan aku bilang corona ini bagus, cuman di situ ada corona gitu kan. Peluang kerja aku lihat masih sedikit sebenarnya gitu kan, karena kan corona banyak yang dikeluarin gitu kan. Puji Tuhannya kerinduan aku di mana aku pengen kerja, yang dalam hatiku sebenarnya aku pengen kerja, ya aku ditemukan dengan perusahaan yang di situ bidangnya pelayanan juga sih. Bidangnya pelayanan di mana mereka memberkati banyak anak-anak Indonesia dengan cara ngajarin anak-anak Indonesia bahasa Inggris. Gitu kan. Yang kamu sering share itu ya? Iya, aku sering share di status gitu kan. Jadi aku sekarang kerja di situ. Di sini perusahaannya membantu banyak Indonesia supaya mereka bisa bahasa Inggris gitu kan dalam bidang pelayanan. Nah, aku masuk di situ. Jadi di situ aku sekalian melayanin, sekalian bekerja digaji. Nah, mereka juga memaklumi aku yang masih kuliah. Nah, jadi ya aku dapat semuanya sih. Cuman kalau buat pergumulan teman-teman yang disuruh milih antara kerja dan kuliah, sekarang ini tahun 2020, aku bilang, 2021, dimana kita bisa kerjain banyak hal tanpa harus kita ada di tempat itu tersebut. Maksudnya ya, kita punya banyak cara lah gimana kita bisa ngerjainnya. Bukan berarti kerjaan aku sendiri, kerjaan sebagai editor atau yang aku kerjain sekarang ini bisa dikerjain dan selain itu kerjaanku ini nggak bisa ya, maksudku. Banyak kok kerjaan lain gimana kayak ya masih bisa kita membagi waktu kuliah dan waktu bekerja, membagi waktu keluarga gitu. Ya, karena juga banyak kan pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana sebelum corona ada juga kan yang kuliah sambil kerja, mereka punya banyak cara itu. Ini pergumulan itu bisalah sama-sama diselesaikan dengan cara yang Tuhan mau gitu kan. Ya Tuhan, aku bilang Tuhan aku mau kerja, Tuhan sambil bantu aku kuliah gitu, sampai aku bisa punya usaha sekarang, begitu sih kurang lebih. Tapi sebenarnya emang ada doanya ya, aku nggak cerita tadi ada doanya. Cuman di situ aku banyak doa juga, di mana aku doa. Jadi gini, ya sebelum itu aku juga banyak doa sih, karena di keluargaku kami punya kebiasaan di mana kami tuh selalu ada mesbah. Gitu. Kami belajar dari abangku yang tadi yang punya fotografi tadi kan. Keluarga mereka ngajarin kami untuk punya mesbah bersama-sama gitu. Ya, jadi kami selalu ada jadwal mesbah setiap malam. Dan kalau misalnya ada puasa ya kami juga ada jadwal mesbah mesbah berpuasa gitu. Itu yang kami bangun di keluarga kami sampai ya puji Tuhan lah semua sekarang tuntut sama Tuhan gitu. Kalau misalnya teman-teman yang masih mungkin belum punya mesbah bareng keluarga, kita masih punya banyak mesbah lain dengan cara mungkin ada di gerejanya gitu, atau ada pemuda di gerejanya ya. Itu cara paling mudah untuk kita bisa bangun mesbah bersama-sama, karena mesbah itu bukan satu hal yang bisa dibangun sendiri, tapi mesbah itu terdiri dari keluarga. Nah, keluarga itu ya ada semuanya lah, bisa teman-teman kita dijadikan keluarga, karena keluarga itu kan salah satu dalam mesbah ini keluarganya keluarga rohani gitu loh. Jadi jadi sebenarnya Tuhan kasih pergumulan pun sebenarnya biar Tuhan mau nunjukin karyanya ya dalam kehidupan kita gitu, melalui pergumulan itu. Misalnya kayak David masih bingung memilih kuliah, kerja dan segala macam, tapi Tuhan nyatakan kuasanya, tahu-tahu dapet
2 gitu ya Fit ya. Dapat dua-duanya. Yang penting kuncinya doa, berserah ya Fit ya. Iya. Yeah. Oke, jadi kan Fit kayak gimana ya, anak-anak muda sekarang tuh agak gimana gitu kalau melihat anak muda lainnya yang melayani, kayak misalnya dalam tongkrongan tuh kalau misalnya bagian doa nih pasti udahlah si David aja lah, dia tuh pelayan Tuhan tuh, dia aja mimpin gitu atau di mana gitu. Kadang label anak Tuhan dan label pelayan tuh kadang suka membuat jadi candaan dan akhirnya terbebani gitu nggak sih bagi David kalau di kehidupan sehari-hari? Ya, aku pernah ngerasain itu, dimana kayak, kok aku terus yang tunjuk, emang aku suruhannya apa sih gitu. Kadang mereka juga ngejek, kayak yang ngejeknya mungkin nggak ngejek, cuman ada rada muji tapi ngejek gitu. Ngerti nggak sih maksudnya, kayak David itu pelayanan gitu kan. Ya dia pelayanan loh, masa dia nggak bisa doa, David aja lah yang doa gitu kan. Aku mikir, ya bagus ya aku dipuji karena aku pelayanan gitu kan. Cuman kalau kayak gini gitu kan, terus kapan mereka bisanya gitu kan. Iya. Terus aku karena yang kayak gitu, aku ngambil positifnya aja, dimana kayak mereka percayakan aku, ya puji Tuhan lah, aku doa aja semampuku. Aku berharap dengan cara aku memberanikan diri dalam berdoa, mereka punya keberanian juga pengen niru kayak aku pengen menjadikan diriku itu contoh supaya mereka kayak, David bisa loh kayak gini, masa aku nggak bisa gitu. Aku pengen dengan cara aku, ya aku pengen orang juga berpacu untuk menyayangi aku, walaupun ya mungkin aku bukan siapa-siapa sih. Iya. Jadi terbeban nggak Fit? Jadi beban gitu nggak? Waktu itu terbeban, cuman ya sejak aku berusaha untuk mandang positif, ya begitu ceritanya. Aku jadi balikin lagi keadaannya. Iya, dari sisi yang lain ya. Iya, begitu deh. Oke. Jadi nih Fit, dari setelah banyak perbincangan kita, aku simpulin David nih orangnya yang bisa membelah diri ya. Dia di rumah jadi anak, di kampus jadi mahasiswa, di gereja jadi pelayan, di tempat kerja jadi seorang yang harus profesional. Aku mau nanya nih, gimana sih David membagi? Kan setiap peran pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jadi David udah memutuskan untuk mengambil peran-peran itu dalam kehidupan David. Gimana sih Fit cara mengatur, mulai dari mengatur untuk tetap bertanggung jawab di semua bidang dan mengatur waktu untuk bisa balance di semua peran itu? Gimana tuh Fit? Sebenarnya ini bukan jadi pertanyaan yang bisa aku jawab sekarang, karena ini juga masih dalam perguburanku. Karena dari semua tanggung jawab yang aku ambil saat ini, di keluarga aku, di pekerjaanku, di pelayananku, semuanya ada bayaran. Ya, bayar harga. Semua bayar harga, dimana kayak pas aku sama keluargaku, aku harus bisa manage waktuku, dimana kayak apalagi untuk sekarang ini, aku kerja di rumah gitu kan. Semua kerjaanku dari rumah. Nah, dimana aku bisa sama adik-adikku kan, sama aku ngobrol sama aku papaku gitu kan. Sedangkan aku juga ditekan dengan banyak tekanan kerjaan dan deadline juga, usahaku sendiri, sama juga ya pelayanan juga gitu kan. Nah, semuanya banyak bayar harga. Nah, dan untuk saat ini dalam bayar harganya kayak misalnya untuk ngejar deadline kerjaan kantor, ya aku harus bayar harga dengan mungkin nggak tidur ya, biasa lah, namanya juga kerja gitu kan, nggak tidur. Ya fokus di kerjaan dulu, habis itu udah selesai kerjaan, mungkin refreshingnya bisa main game atau ngapain gitu yang lain gitu kan. Ya emang itu masih agak sulit dalam managing waktunya, cuman ya pastilah terselesaikan. Untuk saat ini sih cara aku memanagenya, tambah lagi kuliah juga kan. Jadi aku udah tidur dari jam 3, harus bangun pagi jam 8, kuliah sampai jam 12, karena aku ngambil jadwal pagi semua. Dari jam 12 itu aku harus juga bikin laporan ke kantorku, kerja 8 jam dari rumah. Nah, jadi aku kerja dari jam 12 sampai kadang sampai malam. Habis aku kerjain itu, aku kasih laporan 8 jam kerja. Nah, habis itu barulah aku bisa kayak ngobrol, main. Tapi dalam semua jadwal itu, aku wajibkan 2 jadwal penting, satu jadwal penting sih sebenarnya. Salah satunya itu mesbah. Jadi setiap malam
walaupun aku kerjaanku belum siap, cuman ya karena aku udah punya jadwal mesbah itu, ya kami mesbah dulu. Habis mesbah mereka keluarga aku mau tidur, ya aku lanjut bisa kerja gitu. Kalau sekarang karena ada puasa ya, aku puasa, jadi setiap jam 12 tuh jam istirahat makan siang aku sambilkan sama mesbah keluarga untuk berbuka puasa gitu. Intinya untuk semua itu sekarang aku jadwalin yang penting-penting sih. Yang paling penting itu Tuhan gitu kan ya. Tuhan itu yang paling penting. Jadi ya itu sih untuk managingnya. Belum sempurna itu kali sih, karena aku masih juga kadang aku kurang sehat, kadang aku kurang kuat seharian gitu kan, capek, nggak tidur ya. Cuman itu wajib diselesaikan, mesbah wajib dikerjain gitu. Iya, aku mau nanya sih Fit, pernah nggak sih Fit capek yang kayak capek mau berhenti aja dari semuanya gitu, pernah nggak sih? Ya, kayak menyesal itu aja mengambil semua peran yang ini, yang ada yang sebanyak itu gitu. Ya pernah lah, siapa yang nggak pernah. Terus gimana buat sembuh dari itu? Ya dibantu sih. Waktu itu aku dibantu sama mamaku gitu kan. Waktu itu aku kerjaanku, aku punya deadline ngerjain 100 video. Wow. Ngerjain 100 video. Terus sambilan itu aku ada juga ngerjain deadline ngerjain 50 video project, bukan dari kantor. Project itu sudah tambah lagi di situ juga ada kuliah gitu kan. Terus waktuku udah setengah hari dari jam 8 sampai jam 12, kadang jam 2 cuman untuk kuliah. Nah sisanya aku kerjain untuk ngerjain project. Nah project apalagi dalam mengedit video, untuk setiap projectku dalam satu video itu kerjain butuh waktu pengerjaan tuh minimal 5 jam. Untukku ya. Nah jadi untuk satu video minimal 5 jam. Beda dengan kalau misalnya video itu masih pure kosong, kayak kertas HVS kosong terus aku harus gambar apa yang gitu. Nah, itu butuh waktu lebih dari 5 jam lah ya. Mungkin 10 atau 11 jam lebih, dimana kayak aku harus mikirin ide konsepnya, terus aku tuangkan dalam animasi, mungkin dalam video gitu kan. Nah jadi waktu itu aku kayak udahlah, buang aja lah semua uang ini. Walaupun semua uang itu bakal besar kan ketika aku selesai mengerjakannya. Aku buang aja lah semua uang ini, aku malas ngerjainnya. Jadi aku diamin laptopku, aku seharian main tuh. Sampai akhirnya seminggu. Aku cuman kayak gitu terus seminggu. Menurutku itu waktu yang sangat lama dimana aku udah buang-buang waktuku gitu kan. Terus di situ mau aku tanya kayak gimana proyek kemarin, udah selesai? Aku bilang aku malas mah. Nah, aku dari dulu juga selalu bilang sama aku, kalau misalnya apa-apa mau aku, ya aku malas gitu. Kayak dari dulu aja aku kalau misal sekolah, kalau misal sekolah ya aku malas sekolah nih. Aku bilang, aku nggak usah sekolah, aku malas. Nah, mamaku bikin tuh surat, Bu anak saya sakit izin. Mamaku yang nganterin suratnya ke sekolah ini kan. Nah di situ puji Tuhannya ada mamaku kasih tahu. Semua kerjaan kamu, walaupun kamu malas ngerjainnya, nggak bakal selesai. Apalagi kamu udah tumpuk kan, 100 tambah 50, 150 video gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu tuh, dengan kamu makin malas-malas ya, kamu makin siksa diri kamu. Ya. Dengan, apalagi, nggak ada cara menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia ini kecuali kita mati sih. Iya, betul. Bukan seram ya, bukan hal yang seram, maksudnya ya selagi kita ada di dunia ini ya pasti akan terus menghadapi masalah kecuali kita udah nggak ada di dunia ini. Nanti pun kita nggak ada di dunia ini pun kita bakal ada masalah. Nanti ditanya sama malaikat, kamu ngapain di sini? Wah, di mana saya tahu Pak. Jadi di situ aku bilang nanti pun kalau misalnya kamu udah berkeluarga, kamu dan nanti dapat tanggung jawab lebih besar lagi dalam mengurus keluarga, kamu juga harus bisa ambil keputusan di mana kamu harus kerjain ini sekalipun terpaksa, tapi kamu untuk menyelamatkan orang lain, bahasanya menyelamatkan keluarga gitu. Nah, kali ini ya anggap kamu menyelesaikan semua proyek ini untuk menyelamatkan dirimu sendiri, ya begitu. Ya di situ ya udahlah, aku belajarlah memanage waktuku, belajarlah memanage waktu tidurku, manage bangunku, apa yang aku makan supaya aku tetap sehat. Kalau kakak jumpa sama aku sekarang mungkin aku udah gemuk kak. Serius? Serius. Wah. karena ya beda lah. Udah full time di rumah dengan asupan makan yang seimbang ya.
Karena kerjaku cuma makan, duduk, tidur, makan, duduk, tidur. Gak ada olahraga tuh. Jadi ya begitulah. Iya ya. Emang bakal ada waktu dimana kita ya sudahlah, resah lah. Cuman ya untuk saat ini ya jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, selamatkanlah dirimu sendiri. Keren banget. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, selamatkan dirimu sendiri. Karena ya nggak bisa berharap sama orang lain kan ya. Iya betul. Oke deh David, nggak terasa loh kita udah sejam ngobrol. Terasa nggak? Kemarin nyanyi 40 menit. Jadi begitu teman-teman, terima kasih ya David untuk sharing-sharingnya. Jadi banyak belajar. Yes. Banyak belajar dari seorang David nih yang kelihatannya tuh sibuk banget, tapi ya di balik itu semua kita nggak tahu ternyata banyak proses yang membentuk David sampai saat ini, dan aku percaya sih di masa depan David bakal lebih keren dari hari ini. Amin. Ya, jadi kita belajar tentang, pertama David bilang tetap buat prioritas untuk doa, untuk ngadain masbah doa dengan siapapun itu. Kita bisa kondisional lah, yang penting jangan pernah putus berdoa, karena 1 dari 100 itu pentingnya doa itu 1000. Ingat itu ya teman-teman. Dan poin yang kedua yang aku belajar dari David, jangan takut buat mimpi besar. Jangan pernah takut untuk memulai banyak hal atau mencoba banyak hal, karena satu dari antara itu mungkin Tuhan punya tujuan gitu loh untuk hidup kita. Satu dari antara itu mungkin Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan Dia melewati hal itu. Oke, kita bakal bacain manifest nih yang udah dikirim sama teman-teman dari Grisco. Mungkin David boleh nih Fit baca yang pertama. Oke, dukung penuh untuk PH Grisco. Jangan takut gerak untuk membuat perubahan melalui kegiatan-kegiatan yang berdampak baik. Segala sesuatu yang baik datangnya dari hati, dan yakinlah Tuhan berkenan atas persembahan yang dipersembahkan dengan tulus hati. God bless. Keren. Oke, aku mau bacain lagi dari Aci Kiwir untuk pendengar setia Grisco Podcast. Pesannya ini agak panjang. Untuk kita semua yang lagi ada masalah, untuk kita semua yang udah berjalan sejauh ini, untuk kita semua yang udah ngabisin tenaga untuk tangis dan tawa, nikmatin apapun yang udah dan yang akan terjadi. Nyangka gak sih bisa di titik seperti sekarang ini, baik itu suka maupun duka, kita sudah berhasil melewati dan meraihnya. We did it. Tapi itu bukan kuatku dan bukan kuatmu. Itu semua karena Tuhan. Kalau capek istirahat secukupnya ya guys. Abis itu baru kita lanjut. Semangat semuanya. Thank you Aci Kiwir. Iya Aci Kiwir, semangat. Oke, lanjut Fit. Oke, satu lagi dari tadi untuk Grisco. Ya, pesannya. Kita tahu setiap orang memiliki beban salibnya masing-masing. Tidak perlu membandingkan seberapa berat beban milikmu dengan beban milik orang lain. Kamu kuat, kamu hebat. Tuhan selalu ada untukmu di setiap langkah kakimu. Jangan bersedih hati, karena salib adalah lambang kemenangan kan. Bawalah penuh dengan cinta. Love. Widih, gila. Luar biasa isinya. Sangat memberi positif vibes gitu semua ya. Manifest kali ini. Thank you udah ngirim. Dan nih yang terakhir, ini agak kontroversial sih. Dari Grisco 19 untuk Grisco 20. Siap-siap kalian ya, semangat. Udah tau lah ke arah mana ini ya. Siap-siap ya Grisco 20 buat mengambil pelayanan nih di Grisco ke depannya. Oke deh, kita udah sampai di ujung acara. Asik, acara nggak tuh? Sekali lagi terima kasih David untuk waktunya, dari sekian banyak tanggung jawab yang harusnya bisa dikerjain nih, tapi memilih untuk ngobrol-ngobrol di Grisco Podcast. Terima kasih David. Iya kakak, terima kasih. Aku yang terima kasih sudah diundang. Oh ya, semoga kita yang mendengar bisa mendapat rema, mendapat berkat melalui pembicaraan yang udah kita dengar nih melalui kehidupan seorang David yang pastinya sangat menginspirasi. Aku sendiri dari tadi Fit speechless gitu loh Fit,
bisa nanya orang yang ada di depan saya ini. Kebetulan saya lagi sama Vivian. Saya dari tadi di sini speechless. Keren sih, keren, sangat memberkati dan sangat menginspirasi. Oh alah, aku tersungging Mbak ya. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, kakak abang yang sudah mendengarkan podcast kita sampai episode kali ini. Mohon maaf mungkin agak terlambat ngepostnya, tapi semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Jangan pernah bosan untuk nunggu Krisco Podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, bye-bye. Bye.